Pernah nggak sih kita punya rencana yang wah hebat banget, sebuah visi yang udah ditulis rapi di atas kertas, tapi terus bingung gimana ya cara mengubah tulisan ini jadi kenyataan yang benar-benar berdampak. Nah, itulah inti pembahasan kita kali ini. Kita akan fokus ke konteks kurikulum ekoteologi. Ini tuh pendekatan yang keren banget, yang nyambungin ajaran agama dengan kepedulian kita sama lingkungan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya mengubah dokumen jadi kenyataan? Ini tantangan yang, wah, serius banget. Apalagi di dunia pendidikan kan. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana sebuah ide kurikulum yang cemerlang itu bisa benar-benar diwujudkan, terus dipantau dan dievaluasi. Supaya apa? Supaya nggak cuma jadi tumpukan kertas yang akhirnya, ya udah dilupain gitu aja. Karena, ya jujur aja, kurikulum yang hebat di atas kertas itu nggak cukup. Ini masalah intinya. Sebuah dokumen kurikulum, mau isinya sebagus apapun, nggak punya kekuatan magis buat mengubah apapun dengan sendirinya. Nggak ada sihirnya. Tanpa implementasi dan evaluasi yang benar-benar cermat, dokumen itu ya cuma jadi mimpi yang belum kesampaian. Oke, kita mulai perjalanan kita dari fondasinya dulu ya. Dokumen perencanaannya. Jadi sebelum kurikulum ini beraksi di lapangan, kita harus pastikan cetak biru atau blueprintnya ini udah kokoh. Kenapa? Karena tahap ini krusial banget. Disinilah visi yang besar itu diterjemahkan jadi langkah-langkah yang konkret yang beneran bisa dijalanin. Nah, kunci utamanya di sini adalah konsep keselarasan. Bayangin deh, ini tuh kayak kita lagi bangun rumah. Nggak mungkin kan kita pakai cetak biru dapur pas lagi bangun kamar mandi? Kacau nanti. Semuanya harus nyambung. Jadi, tujuan kurikulumnya apa, cara ngajarnya gimana, sama cara ngukurnya nanti gimana, itu semua harus sinkron. Kalau nggak selaras, wah bisa-bisa guru dan siswanya bingung. Dan tujuan akhirnya ya nggak akan tercapai. Jadi, pas kita bedah dokumen rencana pembelajarannya, kita tuh nggak cuma lihat kelengkapan administrasi aja. Bukan cuma cantang-cantang doang, kita lagi nyari jiwanya kurikulum itu. Beneran nggak sih tema lingkungannya itu eksplisit? Terus indikator sikap peduli lingkungannya jelas nggak? Ada nggak ruang buat siswa mikir, refleksi, dan yang paling penting, bertindak? Dan nyambung nggak antara teks keagamaan dengan masalah lingkungan yang ada di dunia nyata? Nah, ini titik awal buat mastiin visi kita ada di jalur yang benar. Oke, cukup dengan dunia kertas yang statis. Sekarang kita pindah ke panggung yang sesungguhnya. Panggung yang dinamis dan hidup. Ruang kelas. Nah, disinilah cetak biru yang tadi kita bahas itu diuji di dunia nyata. Ini dia pergeseran yang paling penting loh. Fokus kita sekarang geser. Bukan lagi soal apa yang tertulis di dokumen, tapi soal apa yang terjadi di lapangan. Jadi evaluasi itu bukan lagi soal nyentang daftar di kertas, tapi soal mengamati interaksi, dialog, dan momen-momen aha yang muncul antara guru dan siswa. Ini tuh soal ngelihat kurikulumnya bernapas. Nah, pas kita observasi di kelas, apa sih yang kita cari? Kita cari tanda-tanda kehidupan. Gimana kualitas interaksi guru sama siswanya? Gurunya cuma ceramah satu arah atau beneran memfasilitasi diskusi yang seru? Terus, lingkungan sekitar dipakai nggak sebagai sumber belajar? Mungkin taman sekolah atau bahkan masalah sampah di sekitar dijadiin bahan diskusi? Dan yang nggak kalah penting, ada nggak umpan balik yang ngebangun, yang bikin semua orang bisa terus jadi lebih baik? Oke, prosesnya udah kita lihat. Sekarang, kita melangkah lebih jauh lagi buat lihat hasilnya. Gimana kita bisa tahu kalau semua itu benar-benar bikin perbedaan? Gimana cara kita ngukur perubahan yang nggak cuma nyangkut di kepala, tapi juga masuk ke hati dan kelihatan dari tindakan siswa? Nah, disinilah kita perlu bedain dua hal. Ada tes tradisional, ada asesmen autentik. Kalau tes tradisional, fokusnya ke mengetahui. Paling banter, kita jadi tahu, oh siswa ini hafal definisi ekologi. Tapi kalau asesmen otentik, fokusnya ke melakukan. Kita jadi tahu siswa ini beneran matiin lampu nggak pas keluar ruangan, beneran milah sampah nggak. Jadi ukurannya bukan lagi hafalan, tapi perilaku dan kebiasaan di dunia nyata. Geser banget kan fokusnya, dari cuma tahu jadi melakukan. Makanya alat ukurnya juga beda. Misalnya nih, pakai jurnal reflektif. Ini kayak kita dikasih jendela buat ngintip ke dalam pikiran dan perasaan siswa. Atau portofolio proyek, ini bukti nyata mereka bisa bikin sesuatu. Ada juga rubrik observasi perilaku, buat mantau kebiasaan mereka sehari-hari. Atau bahkan presentasi aksi lingkungan yang udah mereka lakuin, ini semua cara-cara buat nangkap dampak yang, sesungguhnya. Pembelajaran itu kan nggak berhenti di pintu kelas aja. Supaya benar-benar berhasil, nilai-nilai yang diajarin di dalam kelas harus kelihatan juga di seluruh lingkungan sekolah. Yuk, sekarang kita coba zoom out sedikit, kita lihat dari level institusi atau sekolahnya secara keseluruhan. Ada nih model evaluasi yang komprehensif, namanya CIPP,
Anggap aja ini kayak medical check-up lengkap buat sekolah. Tujuannya bukan buat ngasih vonis lulus atau gagal, tapi buat bikin siklus perbaikan yang jalan terus. Mulai dari konteks atau konteks. Apa sih tantangan lingkungan di sekitar kita? Terus input. Kita punya sumber daya yang cukup nggak? Guru, materi, fasilitas, siap nggak? Lanjut ke proses atau proses, gimana implementasinya di lapangan? Dan terakhir, produk atau produk. Apa hasilnya? Dampaknya ke pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa gimana? Lengkap kan? Jadi, koin krusialnya apa? Percuma kan kita ngajarin kurikulum ekoteologi di kelas, tapi ternyata sekolahnya sendiri boros energi atau sampahnya berantakan di mana-mana. Visi itu harus dihidupi, bukan cuma diajarkan. Artinya, kebijakan sekolah soal air dan energi, program pengelolaan sampahnya, sampai pengembangan ruang hijau, semuanya harus jalan. Dan yang penting, siswa juga harus dilibatin dalam pengambilan keputusan, biar semuanya selaras. Oke, kita sampai di bagian akhir, dan ini bisa dibilang bagian yang paling penting. Gimana caranya kita memastikan seluruh proses pemantauan dan evaluasi ini gak jadi beban administrasi yang nyebelin? Gimana caranya biar proses ini justru jadi pendorong perubahan yang positif dan benar-benar bermakna? Kuncinya ada beberapa. Pertama, pakai data yang beragam. Jangan cuma angka, tapi juga catatan observasi, survei, sampai hasil karya siswa. Kedua, libatkan semua orang. Guru, orang tua, tokoh masyarakat, semuanya diajak ngobrol. Ketiga, setiap keputusan harus berdasarkan data, biar intervensinya tepat sasaran. Dan yang terakhir, pastikan semua orang berpartisipasi. Ini penting banget buat ngebangun rasa memiliki dan komitmen bersama. Jadi, evaluasi itu kerjaan gotong royong, bukan tugas satu orang aja. Karena pada akhirnya, tujuan evaluasi itu bukan buat menghakimi atau nyari-nyari kesalahan. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk membangun. Semangatnya persis seperti yang ada di kutipan ini. Evaluasi itu nggak boleh jadi alat kontrol yang nakut-nakutin, tapi harus jadi sebuah proses yang formatif, yang membantu, dan yang mendorong. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Nggak usah mikirin perubahan yang raksasa dulu. Coba pikirin, apa satu langkah kecil aja yang bisa diambil oleh sekolah Anda untuk mulai mewujudkan visinya? Mungkin cuma satu kebijakan baru, atau satu proyek siswa, atau bahkan cuma satu sesi dialog buat refleksi bareng. Apa satu langkah itu? Karena dari satu langkah kecil itulah, sebuah visi yang besar akhirnya mulai menjadi kenyataan.